Ujian akhir semester topik 6 dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dosen yang mengampu adalah Dr. Aan Listiana MPD. Laporan pameran perayaan akhir perkuliahan di TK Biang Lala. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Agnemita, Rati Vanessa, Rizky Alfarisi, dan Sri Lestari mempersembahkan. Nah, ini dia 6 poin yang akan kami sampaikan di dalam pameran ini. Pertama akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Di sini akan menjelaskan tentang desain hasil asesmen yang didesain di profil TK Biang Lala. Setiap sekolah memiliki profil peserta didiknya masing-masing yang dilihat dari etnik, culture, gaya belajar, minat, dan latar belakang ekonomi. Hasil analisis profil demografis di TK Biang Lala melihat dari latar belakang etnik dan culture keluarga itu sendiri, seperti ada yang berasal dari Jawa, Jawa Barat, Sulawesi, Bangka, dan sebagainya. Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pembelajaran. Dari penjelasan profil demografis yang didapat, hal ini juga berpengaruh pada perkembangan seperti perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan aspek-aspek perkembangan lainnya. Maka dari itu, perlu bagi pendidik dalam memahami profil demografis peserta didiknya, karena hal ini penting dalam merancang pembelajaran dan merancang strategi treatment pada anak. Hasil asesmen profil siswa di TK Biang Lala menggunakan daftar checklist yang dilakukan setiap hari setelah kegiatan selesai, dengan melihat perkembangan anak sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sri. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian di TK Biang Lala. RPPH di TK Biang Lala sudah sangat baik dan jelas. Di dalamnya terdapat 6 aspek perkembangan anak, jenis atau ragam kegiatan yang akan dilakukan, media pembelajaran dan evaluasi, serta di dalamnya juga ada penilaian pembelajaran untuk anak. RPPH yang dibuat sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak, sehingga nanti kegiatan yang akan dilakukan dapat memfasilitasi setiap kebutuhan, minat, bakat, dan pertumbuhan anak. Tema public place, subtema pasar, topik berbelanja ke pasar. Kegiatan ini sudah sangat relevan dengan karakteristik anak usia dini, karena kegiatan yang dilakukan sudah bersifat student center yang memberikan kesempatan pada anak untuk memperdalam konsep tentang pasar melalui kegiatan yang bersifat nyata serta hands-on experience. Di sini anak diberikan kesempatan yang sangat luas untuk bereksplorasi. Anak dapat mengungkapkan pendapatnya dan juga keinginannya. Selain itu, anak akan merasakan secara langsung bagaimana situasi dan keadaan yang ada di pasar. Melalui kegiatan sosiodrama, anak dapat bebas berekspresi dengan memerankan beberapa peran seperti penjual atau pedagang serta pembeli. Media yang digunakan oleh guru merupakan benda-benda nyata yang ada di pasar, sehingga itu akan menjadi informasi yang sangat konkret untuk anak. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rati. Hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini, yang pertama itu lebih mempelajari karakteristik anak kelompok A usia 4-5 tahun. Pada usia ini itu anak-anak aktif untuk melakukan hal-hal yang baru, rasa ingin tahu mereka yang cukup besar, dan pada usia ini seorang anak suka berfantasi dan berimajinasi. Terus pada usia ini juga anak lebih menikmati permainan situasi kehidupan nyata dan sehari-hari. Yang selanjutnya, yang kedua adalah asesmen yang efektif untuk kelompok A, yaitu kita bisa menilai anak secara objektif, sistematis, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Yang selanjutnya itu mengetahui penyusunan perangkat ajar di Biang Lala. Yang keempat itu pengelolaan kelas yang efektif. Kita bisa menjadi pengalaman untuk pengelolaan kelas yang lebih santai, nyaman, dan menyenangkan. Yang terakhir itu manajemen waktu kegiatan. Kita bisa membagi dan mengelola waktu untuk berbagai aktivitas mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Agnemita. Yaitu yang pertama, harus lebih sabar dan memahami dengan karakteristik anak kelas A 4-5 tahun. Kemudian memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik dan berdiferensiasi, tidak monoton dan membosankan. Lalu mencari inspirasi kegiatan bisa mudah dengan sosial media, aplikasi, dan lain-lain. Selain itu, sebagai seorang pendidik, kita juga harus memperhatikan ekspresi wajah, intonasi suara, penampilan, dan lain-lain agar peserta didik lebih antusias
antusias mengikuti pembelajaran. Adanya improvisasi juga dibutuhkan saat menghadapi karakteristik anak seperti itu. Menyediakan lebih banyak media pembelajaran tidak terpaku pada lembar kerja saja. Membuat kesepakatan bersama atau aturan kelompok main, kemudian memanfaatkan media atau teknologi. Kemudian kita juga harus melakukan banyak tukar pikiran dengan guru-guru senior atau orang-orang tua yang sudah hebat dalam mendidik anaknya. Sekian pameran yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton pameran kami. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam bahagia.